Iya, halo, selamat selamat apapun lah, selamat pagi, siang, malam, terserah kalian yang nonton video ini. Nah, balik lagi dengan saya, Dewa Fahtiar Wisabila, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 8. Pada video kali ini, kita bertemu dalam DF Math. Ya, jadi singkatnya, di video kali ini, aku tuh bakal nuntasin tugas matematika wajib dari Pak Dika, yang mana tugasnya itu adalah membahas sebuah soal tentang bab statistika. Nah, bab statistika yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini itu apa? Yang akan kita bahas adalah kuartil. Ya, jadi kita bakalan bahas kuartil. Sebenarnya kuartil itu apa sih? Sebenarnya kalau kita bahas tentang kuartil itu erat banget kaitannya sama materi kita waktu zaman SD dulu. Apa itu? Itu adalah median. Masih ingat nggak sih median itu apa? Jadi median itu kan nilai tengahnya kan. Nah, jadi ini udah aku gambar sebuah tongkat, udah aku bagi. Jadi anggaplah tongkat ini dibagi dua. Jadi nilai yang ada di tengah ini disebut median. Kuartil itu apa? Jadi kuartil itu pengembangan dari median. Jadi udah dibagi dua nih ya. Itu dibagi dua lagi. Jadilah kuartil. Yang mana kuartil itu kan kuat. Kuat 4. Jadi sebuah data itu dibagi jadi 4. Nah, kalau kita bagi 4, maka perpotongannya kita tuh kan motongnya kan 3 kali nih. Sini, sini, sini. Nah, itu tuh nilai kuartilnya. Jadi nilai kuartil itu ada 3. Biasanya kalau kuartil itu disebutnya itu Ki. Jadi yang ini tuh Ki 1, Ki 2, yang ini Ki 3. Nah, buat kuartil yang sebelah sini biasanya itu disebut kuartil bawah, yang tengah ini ya kuartil tengah atau median. Terus yang bagian sini itu kuartil atasnya. Kalau kita lihat lagi, kuartil itu kan dia punya nilai kan. Yang jelas dia punya nilai. Nah, kalau kita lihat buat kuartil bawah itu kan segini doang kan. Nah, nilainya itu 1 per berapa? 1 per 4 kan. Nah, sementara buat kuartil tengah itu nilainya setengah, 2 per 4 atau 1 per 2. Biar gampang sih 1, 2, 3 gitu, jadi gitu. Nah, buat kuartil atas itu 3 per 4. Nah, ini kan urut nih 1, 2, 3. Yang penting yang jelas semuanya itu dibagi 4 karena kuartil. Nanti buat ada lagi tuh desil sama persentil, nanti dibagi 10 bagi 100. Ya konsepnya mirip tapi nggak bakal aku bahas karena durasi. Ya jadi kayak gitu ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ke soalnya ya, ke soal yang udah dikasih sama Pak Dika. Soalnya ini. Nah, jadi kita itu dikasih sebuah data. Datanya itu data kelompok ya. Kok data kelompok sih? Iya, kenapa? Karena kita lihat di sini tuh meskipun ini cuma satu, data kelompok kan itu identiknya datanya bentuknya interval-interval. Nah, di sini tuh dia tuh bentuknya nilai tengah, titik tengah. Yang mana otomatis di sini tuh sebenarnya dia tuh punya interval. Intervalnya mending kita cari duluan aja ya daripada repot. Nah, tadi udah aku cari intervalnya tuh ini. Jadi 29 sampai 33. Jadi ini disebutnya kelas. Di kelas pertama itu intervalnya 29 sampai 33 yang mana frekuensinya itu ada 2, titik tengahnya 31 dan seterusnya sampai 49 sampai 53. Nah, kalau kita ngomongin kuartil di data kelompok, pastikan ada rumus ya, ada rumus kan jelas. Nah, buat rumus kuartil itu, rumusnya itu kayak gini. Nah, QI atau kuartil keberapa itu sama dengan TB, atau TB ini kita sebutnya tepi bawah ditambah tepi bawah kelas interval yang nanti bakal ditemui, ditambah I dikali N ini jumlah frekuensi per 4 dikurangi frekuensi komutatif ya, frekuensi kumulatif di frekuensi sebelum intervalnya itu, kelas intervalnya itu, kelas kuartil tempat kuartilnya itu ditemukan. Ya pokoknya gitu. Nanti langsung kita bahas. Terus per frekuensi kelas dimana kuartilnya itu berada dikali panjang kelasnya. Rumusnya kayak gitu. Mending kita breakdown rumusnya satu-satu deh. Nah,
kita nyari kuartil. Pertama kita nyari tepi bawah. Tepi bawah itu kan dia nilai paling kecil di intervalnya dikurangi 0,5 kan. Nilai kecil di kelas dikurangi 0,5 kan. Nah, kelas yang mana itu tuh kita nyari letak kuartilnya terlebih dahulu, atau si IN per 4 nya ini. Buat nyari tepi bawah itu kita nyari IN per 4 nya ini. Caranya gimana? Ini kan pertama kita nyari kuartil 1, kuartil bawah kan. Ya ini ganti 1 aja sementara. Ya gitu. Jadi 1 dikali N itu jumlah frekuensi. Ini tadi udah aku jumlahin dan jumlahnya itu 40 per 4. Jadinya kan 10. Jadi letak kuartil 1 itu ada di frekuensi ke 10, ada di interval ke 10. Kayak gitu. Nah, letaknya ada di mana? Kita bisa lihat di sini. Jadi kita tambah-tambahin dulu, kita bikin frekuensi kumulatif. Jadi 2 ditambah 3, jadi sampai kelas kedua ini dia itu udah sampai interval kelima. Sampai kelas ketiga dia udah sampai interval ke 5 tambah 6, 11. Kelas keempat itu udah sampai interval ke 26. Dan kalau di kelas kelima itu 40. Yang mana ini N ya. Kayak gitu. Nah, letaknya kan ada di interval ke 10. Otomatis dia itu ada di kelas keberapa? Ada di kelas ketiga, karena kelas ketiga ini memuat data dari 6 sampai 11. Jadi otomatis kan 10-nya itu ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita udah tahu di mana letak kuartil di kelasnya itu, kelas kuartilnya, kita baru bisa tahu tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya itu ada di kelas ketiga yang paling kecil, nilainya intervalnya 39 ini dikurangi 0,5. Jadi otomatis buat tepi bawahnya, tepi bawah kelas ketiga itu sama dengan 38,5. Kayak gitu. Nah, IN per 4 nya kan udah tahu. Nah, FKI nya langsung aja, karena kita nge-breakdown ininya. Ini kan sebelum, jadi frekuensi kumulatif sebelum ditemukan tempat intervalnya kan, tempat kuartilnya kan. Jadi FKI nya itu 5. Nih 2 ditambah 3 kan 5. Jadi FKI nya itu sebelum kelas ketiga jadi 5. Jadi FKI nya itu sama dengan 5. Nah, terus FI nya itu sama dengan FI itu frekuensi tempat kelasnya, kelas kuartilnya berada ya. Jadi frekuensinya 6, jadi FI nya 6. Terus yang terakhir kelasnya. Kelas itu panjang kelas. Jadi dia itu kita lihat frekuensinya ini kan jelas sama semua kan. Jadi 29, 30, 31, 32, 33. Jadi kelasnya itu 5. Nah, udah ketemu kan? Langsung aja kita masukin semuanya. Jadi TB-nya itu 38,5 ditambah IN per 4-nya itu 10 dikurung, jangan lupa dikurangi FKI-nya itu 5 per 6 dikali 5. Jadi sama dengan 38,5 ditambah 25 per 6. Kita hitung jadinya, ya jadi ini hasilnya 42,6 atau 42,2 per 3. Nah, sampai sini paham kan?
buat nyari kuartil 3 ya kita tinggal ganti ini aja. Jadi kita tinggal ganti angka-angkanya aja. Pertama angkanya sama ya. Buat nyari kuartil ketiga berarti kita nyari letak interval yang keberapa. Ini hapus aja. Buat nyari kuartil ketiga berarti 3 dikali 40 per 4. Jadinya kan 3 dikali 10 kan. Jadinya 30. Jadi dia letaknya itu di frekuensi ke 30. Nah, kita lihat lagi nih. 2, 3, 5, 11, 26, 40. Nah, otomatis letak si kuartil ketiga itu ada di kelas ke-5. Nah, kelas ke-5 tapi bawahnya itu 49 dikurangi 0,5. Jadi langsung aja, nggak usah kita breakdown, tapi bawahnya itu 48,5 ditambah 30 dikurangi ini yang ada di atasnya, jumlah kumulatif berarti 26 per ini frekuensinya ada berapa, 14 dikali kelasnya sama ya, kelasnya 5. Langsung aja kita operasikan 48,5 ditambah 30 min 26 itu 4 per 14 dikali 5. Jadi hasilnya itu 49,92. Ya nggak apa-apa sih koma-koma. Yang jelas ini 49,92 atau 49 13 per 14. Jadi buat kuartil 3 jawabannya ini. Buat kuartil 1 jawabannya 42,6. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini paham kan? Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Dan akhir kata, ya selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dewa Fatihar Fisabila absen 2 kelas 12 IPA 8. Menutup